Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Kali ini berjudul Islam memecahkan masalah minuman keras, diuraikan oleh M. Sardiman. Ini adalah merupakan suatu paket khutbah. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras dan judi dan sesaji kepada berhala dan mengadu nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dari pekerjaan setan. Maka jauhilah itu agar beruntung. Surat 5 ayatnya 90. Rasulullah Muhammad SAW diriwayatkan pernah mencium tangan orang yang bekerja. Karena itu Islam mengajarkan kepada umatnya agar suka bekerja dan beramal serta melarang bermalas-malasan. Rasulullah memberi tuntunan untuk berdoa agar tidak menjadi manusia yang malas itu sebagai berikut. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan di Kau dari kecemasan dan ketakutan. Di Kau dari kelemahan dan kemelaratan. Saya ulangi lagi. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan di Kau dari kecemasan dan ketakutan, dari kelemahan dan kemelaratan, dan mohon perlindungan di Kau dari banyak hutang dan penindasan oleh orang-orang. Logika apa yang mereka gunakan sehingga membiarkan kaum tertindas tetap hidup dalam penjajahan minuman keras? Pada dasarnya Yesus Kristus bukanlah seorang perusak moral, tetapi sebaliknya beliau seorang pemimpin agung yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi di tengah-tengah bangsa Israel. Surat 3 ayatnya 48. Agar membangun kaumnya bermoral tinggi dan berbudi pekerti luhur, beliau juga bukan pecandu minuman keras. Namun umat Kristiani telah merekayasa mengatakan bahwa dia telah mengubah air biasa menjadi minuman keras melalui mukjizatnya seperti tertera di dalam ayat berikut ini. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus Kristus kepada mereka, sekarang ciduklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang menciduk air itu mengetahuinya.
Dia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Kitab Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Mereka menganggap bahwa minuman keras itu terjadi akibat mukjizat Yesus Kristus, sehingga sekarang karena itu kini minuman keras mengalir seperti air bah yang tidak terbendungkan. Ternyata Santo Paulus yang dilahirkan dari ayah Greek dan ibu Yahudi, dan yang mengangkat dirinya sebagai murid Yesus Kristus yang ke-13, dan juga seorang pendiri agama gereja, menasehati orang-orang yang baru menganut agamanya di Timotius dengan ungkapan sebagai berikut, janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Kitab 1 Timotius pasal 5 ayatnya 23. Berdasarkan ayat ini, kaum Kristen menganggap bahwa minuman keras itu sebagai penjaga kondisi tubuh. Lebih dari itu, bagi mereka minuman arak merupakan salah satu perintah yang difirmankan Allah dalam kitab suci yang tidak mungkin salah dan diyakini sepenuhnya sebagai kebenaran mutlak tanpa diragukan lagi, walaupun terbukti bahwa minuman keras membuat gagalnya seseorang di dalam membangun dirinya. Yang menarik perhatian kita adalah bagaimana Rasulullah Muhammad SAW yang dengan modal ayat 4 surat 53 telah berhasil menggolkan ini semua. Sementara dunia barat dengan segala kekuasaan dan kekuatan akal dan uangnya, belum lagi dukungan media massa serta sanksi hukumnya yang diterapkan begitu gencar, pada dasarnya tidak ada pihak lain yang memaksa dunia barat seperti Amerika mengharamkan minuman keras, dan tidak ada juga negara-negara Arab dengan ancaman penghentian pengiriman BBM, karena pada tahun 20-an BBM di Arab Saudi belumlah sebesar sekarang ini. Yang jelas para pakar dunia barat sendiri yang telah menyadari betapa besar bahaya yang ditimbulkan oleh minuman keras. Hal itulah yang mendorong mereka melancarkan larangan dan mengharamkan minuman keras. Walaupun hingga kini usaha mereka itu masih mengalami kegagalan. Betapa banyak korban akibat minuman keras itu. Yang menjadi masalah kegagalan itu bukanlah karena anggota kongres yang didominasi oleh umat Kristen,
melainkan masalahnya adalah terletak pada sudut pandang akal yang mereka gunakan dalam menganalisa undang-undang pengharaman minuman keras itu. Bagaimanapun, jika sesuatu hanya dilihat dari segi logika, akal manusia tidak akan seperti dorongan hati nurani yang senantiasa mendorong manusia mencari kebenaran. Lain halnya dengan sumber pengharaman di dalam agama Islam, yaitu Quran suci. Ini adalah kebenaran yang memiliki kekuatan dan kesanggupan untuk mengubah perilaku manusia dari amoral menjadi bermoral, seperti bukti sejarah tersebut yang di atas tadi itu. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, kita akhirkan sekian dulu riwayat atau risalah ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.